Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama Syrizal Fauzi dan ini adalah Huawei Watch Fit, jam tangan pintar dari Huawei yang harganya cuma 1,2 juta tapi menawarkan fitur-fitur yang cukup lengkap. Huawei Watch Fit ini memiliki dimensi sebesar 46 x 30 x 10,7 mm. Jadi layarnya ini lumayan tinggi, ramping gitu. Jangkauan pergelangan tangannya itu sekitar 13-20 cm. Nah, kira-kira seperti ini penampakan kalau saya pakai. Kemudian ukuran layar yang digunakan Huawei Watch Fit ini adalah 1,64 inci dengan layar AMOLED. Resolusinya adalah 456 x 280 HD. Di website resmi Huawei tidak ada keterangan jenis kaca apa yang digunakan. Ini sepertinya bukan Corning Gorilla Glass. Jadi kalau teman-teman baru beli, saya sarankan segera gunakan screen protector supaya tidak cepat baret. Kemudian material bodi yang digunakan di sini adalah serat polimer, jadi bukan plastik. Dan di sebelah kanan ada satu tombol yang ini berfungsi sebagai tombol power dan juga tombol home jika jamnya sedang aktif. Nah, ini saya menemukan mikrofon di sebelah kanan ini, tapi saya nggak tahu gunanya buat apa karena saya ubek-ubek fitur mikrofon nggak ada. Kemudian saya juga buka di aplikasi Huawei Health, nggak ada opsi mikrofon. Jadi bagi teman-teman yang udah menggunakan Huawei Watch Fit ini dan ternyata bisa menggunakan mikrofonnya buat nelpon mungkin atau apa, silahkan kasih tahu saya di kolom komentar. Kemudian strap yang digunakan di Huawei Watch Fit ini adalah silikon karet dan bahannya lembut, lentur juga. Jadi kalau kita gunakan dalam jangka waktu yang lama ini tidak akan bermasalah, tidak akan membuat iritasi kulit. Kemudian buckle yang digunakan ini kayaknya masih plastik ya, bukan polimer seperti bodi yang digunakannya. Di bagian belakang ada dua pin magnetic charging, kemudian ada tonjolan yang lumayan nonjol banget nih ya, seperti ini. Di sini ada lampu LED 2, kemudian satu sensor. Dan berat jam tangan Huawei Watch Fit ini adalah sekitar 21 gram. Ini tanpa tali. Kalau dengan talinya saya nggak tahu berapa karena belum punya alat untuk menimbangnya. Oke, kita mulai masuk aja ke fitur-fitur yang diberikan. Nah, tampilan watchface-nya seperti ini. Ini adalah bawaannya. Nah, kalau kita sentuh-sentuh ini bisa berubah-ubah warna. Cakep. Dan watchface bawaan yang diberikan oleh Huawei Watch Fit cukup banyak, sekitar 10 kalau nggak salah. Ini udah saya tambahkan dari aplikasi Huawei Health. Jadi kalau bosen ada banyak pilihan ya di Huawei Health-nya. Kemudian kalau kita tarik dari atas akan masuk ke quick setting. Di sini ada informasi baterai, kemudian tanggal dan juga hari. Kemudian ada DND. Kemudian ini screen on, getaran dan juga alarm. Di sini yang paling bawah ada menu setting. Nah, untuk bagian setting kita bisa atur display. Di bagian display kita bisa ngatur watch face ya yang tadi. Kemudian ada standby watch face, ini adalah always on display. Nah, untuk always on display-nya Huawei Watch Fit memang belum bisa mengikuti watch face yang sedang kita gunakan. Jadi udah disediain secara default dari sananya. Ini 3, 4, 5, 6. Jadi untuk yang analog cuman ada 2 dan digitalnya ada 4. Total semuanya ada 6 watch face untuk always on display. Kemudian di bawahnya lagi ada favorit. Nah, untuk favorit ini adalah widget ya, widget yang bisa kita akses langsung dari halaman home screen. Kemudian yang selanjutnya di sini ada brightness dan saya pasang auto karena Huawei Watch Fit ini memang udah mendukung ambient display atau auto brightness. Yang selanjutnya ada advance. Di sini kita bisa mengatur auto sleep-nya atau kita bisa atur setelah berapa detik layarnya akan mati ya. Di sini bisa sampai 20 detik, lumayan lama ya. Kemudian untuk screen on ya, bukan always on display tapi screen on bisa sampai 20 menit. Nah, kemudian kalau kita tarik dari samping akan masuk ke rangkuman aktivitas. Kemudian di sini ada musik,
controller, kemudian ada weather, ada stress, kemudian di sini ada heart rate sensor. Nah, ini nyambung ya, kiri kanan, jadi akan terus muter-muter gitu. Kemudian kita tarik dari bawah ke atas, akan masuk ke bagian notifikasi. Untuk masuk ke seluruh aplikasi, kita harus menekan tombol yang samping kanan ini. Jadi tidak bisa melalui layar ya. Nah, di sini ada workout. Nah, ini salah satu yang paling menarik dari Huawei Watch Fit adalah adanya fitness courses ya. Jadi kita bisa kursus fitness secara virtual. Karena di Huawei Watch Fit disediakan banyak banget ya pelatih virtual untuk fitness. Contohnya seperti ini. Touch to start. Di sini kita akan diberi pengarahan bagaimana gerakan yang benar. Nah, itu demonya ya. Ini lumayan menarik ya menurut saya, terutama bagi teman-teman yang belum punya dasar sama sekali dalam gerakan fitness ya, atau olahraga senam kayak gini. Kemudian yang selanjutnya di sini ada beberapa olahraga yang sudah disediakan, tapi kita juga bisa menambahkan olahraga favorit kita ke daftar workout di sini. Nah, kemudian tanda gerigi yang di samping ini adalah untuk mengatur goal dan juga yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya ada workout records. Di sini kita bisa mengetahui apa aja workout yang sudah kita lakukan dan detail-detail lainnya. Seperti ini outdoor cycle yang pernah saya lakukan, jaraknya segini, kemudian durasinya, kalori yang terbakar dan yang lain-lain ya, kecepatan. Nah, untuk laporan heart rate di sini ada sedikit masalah ya di Huawei Watch Fit ini, karena apapun olahraga yang kita lakukan, meskipun kita lagi pemanasan, tetap ininya selalu di ekstrim. Contohnya di sini saya mau melakukan workout indoor ya, indoor walk, jalan. Setelah misalnya kita start, nah lihat di sini langsung, padahal heart rate-nya cuma 80, 70, dia langsung aja di ekstrim gitu ya. Tapi ini berbeda terbalik dengan laporan yang ada di aplikasi Huawei Health. Jadi ini masalah di jamnya aja ya. Kalau di Huawei Health-nya sih aman-aman aja sih. Kemudian selanjutnya ada heart rate. Untuk heart rate-nya ternyata aman ya. Jadi yang nggak aman itu tadi di bagian laporan BPM-nya ya. Tapi kalau BPM yang dibaca dengan heart rate sih aman-aman aja menurut saya. Nah, ini ekstrim aja terus ya, padahal cuma 75. Terus kalau nggak ekstrimnya berapa tuh? Kemudian ada SpO2. Fitur SpO2 ini adalah untuk melihat kadar oksigen yang ada dalam darah. Fitur ini lumayan booming ya setelah corona. Kemudian di sini ada activity records, sleep. Fitur sleep ini berguna untuk mengetahui kualitas tidur kita ya. Kemudian fitur stress ini harus diaktifkan ya melalui aplikasi Huawei Health. Kemudian breathing exercise. Breathing exercise ini adalah asisten untuk mengatur nafas supaya normal lagi ya. Misalnya kita habis capek atau kita lagi pikirannya nggak tenang, gunain aja nih breathing exercise. Kemudian selanjutnya ada musik. Ini adalah musik controller ya. Di sini kita bisa ngatur play and pause, kemudian next and previous, dan juga mengatur volume langsung dari smartwatch-nya. Tapi kalau kita mau nyimpen data musiknya nggak bisa ya. Selanjutnya ada notification, kemudian weather, stopwatch, timer, alarm. Ini semua fitur-fitur basic sebuah jam ya. Flashlight di sini sebagai center ya. Keterangannya seperti ini. Keterangannya ya, cahayanya gitu maksudnya. Kemudian find phone dan juga setting yang udah kita bahas tadi bareng-bareng. Huawei Watch Fit ini udah built-in GPS. Gimana sih akurasi GPS-nya? Lumayan akurat menurut saya. Biasalah, kalau benar-benar akurat 100% enggak ya. Semua smartwatch yang saya coba yang harganya udah 2 juta ke atas pun sama ya. Selalu ada masalah, melenceng beberapa meter. Kemudian untuk lock GPS-nya juga alhamdulillah cepat, kecuali kalau kita dalam ruangan itu selalu gagal ya, selalu gagal, lama nggak nyambung GPS-nya. Kalau seperti itu berarti kita harus keluar dulu
untuk lock GPS-nya. Nah, di harga 1.200.000 Huawei Watch Fit ini menawarkan fitur-fitur yang sangat lengkap. Nah, di harga 1,2 juta ini termasuk yang paling lengkap. Jadi bagi teman-teman yang punya budget 1.200.000 dan pengen smartwatch yang lengkap fiturnya, boleh dipertimbangkan Huawei Watch Fit ini. Oke, sekian dulu review dari saya. Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.